Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para santri-santri TBK Terhuda yang berbahagia, ini mengawali program TBK di Ramadan yang kedua. Tentang pengumuman bahkan ngajak selama Ramadan mugi-mugi mboten wonten alangan tanggal 2 sampai tanggal 28 niku kegiatan yang pertama tahsin. Tahsin niku bacaan Al-Qur'an, membetulkan bacaan-bacaannya. Jadi kalau mau sampai neroti terus ditinggali tunggal. Yang nomor 2, standarisasi lagu nahwan. Jadi pas waktu kulon bacakan pakai lagu nahwan terus ditirukan niate kersane sampean saged menggunakan lagu nahwan. Terus pemantapan tajwid. Tajwid ini setiap santri yang sudah Al-Qur'an TBK Terhuda kan wajib punya ini. Tapi kalau tingali enggak semua ustadz atau ustadzah menyampaikan pelajaran tajwidnya dengan sempurna, dengan banyak alasan telah sodare nopo selah nyandi, akhirnya pelajaran tajwid enggak bisa tersampaikan dengan sempurna. Jadi kita Ramadan ini enggak sakit disampaikan keseluruhan, target 10 hari tajwidnya ini tersampaikan sempurna. Setelah itu sampean kudu sakit bagus bacaan. Jadi mungkin pas tahsin saya membacakan, mungkin saya melemparkan satu pertanyaan, setiap saya berhenti pasti ada bacaannya. Dicari, dibuka tajwidnya, lama-lamaan ngoten. Kalau cuma 1 bulan pasti tidak cukup. Saya ngoten. 2-3 bulan mencari tajwidnya, hukum tajwid cukup, dibuka Quran ini, sampaikan jawabannya. Kalau niki kalau tidak mentargetkan soalnya harus hafal, tapi kalau bisa sudah paham langsung dijawab. Setiap saya menghentikan bacaan langsung contohnya A, jawabannya dijawab dan menggunakan sebabnya. Kok belum bisa? Tak bantu, buka babnya, namanya, terus sebabnya. Riwayat pemantapan tajwid, terus pemahaman makhrijul huruf. Enten makhraj yang seharusnya sudah disampaikan, tapi ini mboten dereng disampaikan. Buku ini mau dereng tersamai. Programnya sakjane wadah. Tapi nanti program 1 tajwid mawon dereng sempurna, Mas Klos santai mawon. Nah ini teng Ramadan ini bener-bener tak sampaikan. Enten makhraj dan cara baca huruf hijaiyah. Contohnya huruf alif makhrajnya berada di tenggorokan bawah, mulut terbuka, lidah melekat cetak bawah. Tenggorokan bawah, mulutnya terbuka, jadi langsung melihat makhrajnya, terus cara bacanya. Lidah melekat cetak bawah. Ilatit contohnya sing kleru ilatit ditokne. Lho gantu. Utawa mangape kurang foto-foto mangape, ningali kadang pas waktu baca rencana nggak film suara banter, akhirnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillah mek lambene ubah-ubah tok. Jadi ben boten ngoten niku. Terus enten yang namanya kan makhraj, terus ada sifat. Sifat-sifat niki ada wadah ini, ada 19 sifat yang berada di huruf hijaiyah. Ini enten saja nih seperti makhraj sama sifat niki cukup diketahui atau dihafalkan saja. Tapi kalau tajwid niku harus benar-benar paham sehingga ketika dibaca setiap hurufnya, setiap bacaan yang ada di Al-Quran metu bacaan nih sampean paham. Tapi kalau cuma bacaan bukan cuma gitu. Kalau sifat contohnya
Huruf hamzah sifatnya berapa? 5. Jahar, sidah, istighfar, infitah, ismat, ket, su, yo ngoten. Jadi ditangleti huruf alif sifatnya ada berapa? 5. Dibuka halaman berapapun di Al-Quran, yo alif hurufnya ada berapa? 5. Jadi cukup dilihat, kalau bisa setelah Ramadan sok dihafali, lek hafal bisa praktek. Tapi kalau tajwid sudah harus hafal dan jeli dalam melihat bacaan. Yang terakhir, jika tak sampaikan huruf di Al-Quran. Mana enggak? Demikian dan bahasanya Fawatihus Suwar, tapi sudah dibahas di tajwidnya, hanya saja namanya tidak disebutkan. Itu Fawatihus Suwar. Yang terakhir, huruf. Contohnya dan bacaan imalah, terus ismam, tashil, iltiqa sakinain, sabta, ngoten iku kersane ngetos. Nah, mriki enten wakaf dan ibtidah. Jadi berhenti ataupun mengambil bacaan seterusnya niku kudu enten tanda-tanda wakafnya harus bagus. Enten tanda-tanda wakaf di Al-Quran sebenarnya sudah ada di buku ini bab ke-11 tapi jarang disampaikan karena cuma istilah-istilah. Ngoten nggih. Yang terakhir, buku ini tak kasih tulisan adab-adab dalam Al-Quran. Meskipun banyak adab Al-Quran sampai sak buku, ini namung cuplikani. Contohnya beberapa adab penting yang perlu diperhatikan dalam baca Al-Quran. Hendaklah yang membaca Al-Quran berniat ikhlas, mengharap ridha Allah, bukan berniat ingin mencari dunia atau cari ujian. Di mana ini ngaji ini diapi-api, lek semaan moco kayak jam 6 sampai jam 12 mau diganti, mari suaranya rumah sapi. Gak sampean tak jadi ingatan ini dereng mancini, tapi kudu mulai dipelajari. Dan mari contohnya disunahkan baca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih. Lek Ramadan itu nak pripun kata sikatan buatan perlu. Niki lek Ramadan iki bahasane basine ambune lambe niki mulut niki lebih baik dibanding minyak misik atau minyak zafaron. Sampai ngoten iki. Enten keterangan yang lain boleh sikatan tapi sebelum duhur, lek mantu duhur boten par. Kalau tidak sikatan mungkin dikhawatirkan membatalkan puasanya, pun belum bisa sikatan. Sikatan mantun sahur atau sikatan. Jadi keranten masih permulaan, kita langsung bahas bab surat Al-Fatihah. Silakan tajwidnya. Dan pun biasa disampaikan tajwidnya. Mungkin langsung contoh mencari bacaan di surat Al-Fatihah. Kalau tekanan terkait makhraj sama sifat ini cukup 10 hari yang akhir insyaallah ya, karena juga bukunya belum siap. Jadi ini ngali pendaftaran di daftar sinten di sebagian kula cetak damel mahasiswa UIN mriko praktek makhraj sama sifatnya sama tajwid pun praktek mriko. Jadi makanya kula ningali gak sih gede-gede mawon ngaji ini si uangnya panggil itu mereka dadak benakne dipraktekkan tajwid awak ini yang awalnya tidak bisa saat ini pun sakit. Jadi minggu pertama kemarin ini tak cerita pedangnya. Minggu pertama kemarin pengenalan tajwidnya tak bacakan sampai selesai, terus langsung praktek. Setiap saya berhenti bacanya dicari, nggak sakit tak bantu. Minggu berikutnya silakan dihentikan sendiri, dicari bacaannya. Kalau belum bisa saya bantu berhenti. Contohnya yang mulai juga buka bab alif lam, bab berapa? Bab ke-8 dibuka. Hurufnya ada berapa dilihat. Contohnya ngoten. Akhirnya sakit. Niki target yang niki sebelum liburan niki sudah satu kalimat. Contohnya
ada berapa bacaan di kalimat itu satu persatu. Terus kalau praktek nih, gimana sekarang lafaz alhamdu dua santri mahasiswa niku silakan dicari dengan menjawab terlebih dahulu siapa yang bisa menjawab. Dan sing jawab kan Pak. Coba yang satunya bisa ada berapa? Kok ada sing rame? Coba masnya yang rame nih kok. Yang nyimak kok ada berapa? Coba sebutkan. Jadi buatan rame. Lihat dulu niku sampai targetnya di yang mahasiswa niku karantan hampir setiap hari masuk. Niku baca satu wakaf dan langsung menyebutkan bacaannya dengan tanpa membuka buku tajwid. Mestinya nggih rada dangu. Napa enten 1 bulan langsung bisa tajwid sama makhraj sifatnya hafal tanpa harus membuka bukunya. Kalau pengen ningali wonge. Jadi metodenya apik banget. Ngoten nggih? Yo. Niki tahsin surat Al-Fatihah dulu dan juga langsung praktek bentuk makhrajnya. Bisa kan? Tajwid juga mungkin Al-Quran ini surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo syin alif ta ujung lidah berada di belakang gigi susunya. Syaitanir rajim. Betul syukur sini tipis tok kayak tak syaitanir rajim. Maka nih bukan target cepet bacaan ini tendang hatam tapi masih pelan-pelan tapi bacaannya betul. Kalau sudah bacaan sudah betul 1 hari Pak 1 lembar, Pak 2 lembar, 1 hari hatam kayak kataman orang itu. Itu bacaannya yang penting syaratnya sudah bagus dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Betul. Sini tipis meringis, kelihatan sinya sin tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Penontos bacaan lagu niku mendominasi bacaannya ya, tapi harus bacaannya yang mengatur lagunya, nggak boleh lagu yang mengatur bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kita puantes, tapi panjangnya berlebih. Niku matobi tidak boleh lebih dari 2 ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ulangi. 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2. Kita kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu makhrajnya hamzah a, mulutnya harus terbuka. Tempatnya ada di tenggorokan bagian bawah, lidah melekat setelah bawah. Alham a ketemu lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, coba sekali lagi. Alhamdulillahi
malah nirok nih, mboten usah isin. Nanti bacanya memang harus betul. Mari bakali sok sampean sing gede umure kathah genti marani sing sak ngandhung-ngandhape. Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan Maliki Yaumiddin. Tuhan Maliki Yaumiddin. pun mengenali jawaban pun tahsin. Terus standar bacaan pakai laku nahwa yang naik, sedang, terus turun. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuhan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim. Tuhan Ihdinas siratal mustaqim. ini shotnya mencucu bahasanya ada sifatnya sofir nyerupit syiratal pakai kop mus. Nah, sin tipis ketemu mim berharkat doma baru mencucu terus meningis mus. Dan juga apa yaitu hal itu lah bahasa ini koyok kalian tinggali titik bar nelek kayak lambili kan musuh jadi baru mencucu terus meningis mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Betul mustaqim tapi langsung barmu sini tipis meningis mustaqim. Kofnya harus berbeda dengan kaf. Betul mustaqim bukan kaf tapi kof. Mustaqim. Coba ulangi. Ihdinas siratal Ihdinas siratal mustaqim. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya lihat sebelum dibaca. Maka dapat dimaksud di tengah alaihim. Ini ada tanda lam alif. Ini kalau di buku tajwidnya, ini tandanya tidak boleh berhenti. Boleh berhenti tapi harus mengulang. Kesannya tepat. Ya terus terus nih. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya umumnya ngoten niku. Langsung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kersane mboten ngoten dihentikan biar bacanya wakafnya tepat bagus. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tuhan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuhan Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi, ulang ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuhan Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, lamnya tasik ditekan. Dallin.
Dol bacaan gitu. Makanya ini di bab 10 ada mat, itu ada dua, mat tobi sama mat far'i. Mat far'i dibagi menjadi 14. Nah, salah satunya lafaz dhad. Kata kebanyakan kata kebanyakan kata yang itu kata sing saged maos Al-Qur'an, bagus bacaannya, tapi nggak ngerti jenenge. Napa mboten asal Pak Ansal Ranten mempelajari bacaan tajwid niki hukumnya fardu kifayah. Tapi praktek baca dengan betul menggunakan tajwid niku hukumnya fardu ain. Fardu kifayah niku kalau ada contohnya sebagian di desa niku saged maos Al-Qur'an dengan betul dan paham sama tajwidnya, niku yang lainnya ndak ngerti ndak apa-apa. Tapi baca dengan betul di setiap individu, kula sampeyan maos Al-Qur'an dengan harus betul menggunakan tajwid, meskipun ndak ngerti jenenge tapi maos bener, niku namanya fardu ain. Harus bisa satu persatu. Mboten kok ngeten iki yang mulai kan derek sedaya sing derek sebagian sing sebagian derek aku tak ndelok bal-balan karo ngabuburit mboten. Jadi satu persatu harus bisa. Makanya tamunkan yang kelas Al-Qur'an bahkan alumni utawa PPK itu derek betul foto-foto belajar Al-Qur'an. Itu penerapan Al-Qur'annya sudah bisa. Tak coba ya. Dicoba lafaz bismillah mawon. Sampeyan kan sudah belajar tajwid, ini cuma sebenarnya kan pelajaran pemantapan. Sing derek-derek atau santri baru biar bisa, sing sampun ini biar lebih mantap. Coba lafaz bismillah. Bismillahi. Bonjol ya. Langsung satu kalimat. Oke, silahkan dijawab dan dicari. Bismillahi. Ada berapa bacaan? Oke. Makanya didengarkan dulu satu bacaan yang saya hentikan. Jadi saya lihat Bismillahi. Ada berapa bacaan? Bingung? Coba sebelahnya. Ini kita melihat bahwa pelajaran tajwid, meskipun kita punya tajwid sendiri-sendiri, kalau nggak sering dipraktekkan sama ustadz-ustadzanya nggak sering dipraktekkan, ingat lagi. Kalau sudah bisa setiap hari pelajarannya disampaikan, seharusnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim berapa bacaan sudah menyebutkan. Mungkin ini saya jadi ngetos dibuka babnya, namun tentu kalau belum bisa, gimana ini di program kersane pemantapan tajwidnya benar-benar bisa. Ada berapa? Ada 2. Bismillahi. Sebutkan. Oke, lek pun ini sama juga dapat. Bisa menjawab? Belum bisa. Ada berapa? Ada 2. Sebutkan. Ini kelasnya kelas alumni gitu, hitungannya kan sudah hatam, sudah lama membawa buku tajwid ini, terus nyoba derek program ini coba. Ada berapa? 2. Sebutkan. Ini lagi lafaz Allah tarkib. Coba. Lafaz Allah didahului harakat kasroh. 1. Yang nomor 2. Ya. Matsilah kosiroh. Maka
Makanya ini kersane ngertos. Kalau ada lafaz Allah, ini bukan hak dhamir, ya kan? Setiap ada masalah qasirah kan setiap ada hak dhamir. Hidalu huruf hidup. Nah, ngoten to? Kalau niki bukan hak dhamir tapi lafaz sebagian dari lafaznya Allah, haknya niki. Berikutnya niki hanya ada satu bacaan, yaitu lafaz Allah tarkib. Bisa jawab toh? Tapi kan harus buka bukunya toh sebabnya. Makanya niki seharusnya sampean sudah tidak perlu membuka buku dengan bisa menjawab namanya sama sebabnya. Ar-Rahmani. Ada berapa bacaan? 2 bacaan. Ada berapa bacaan? 2. Coba sebutkan. Ayo, saya menyebutkan 2. Yang lain persiapan. Kalau tenggen uang itu kata atau santri ini sing derek mahasiswanya, niku ketika satu menjawab ada berapa? 2. Mungkin ada yang lain berpendapat ada berapa? Waktunya kan lama, ini kan buatin sakit lama. Niku dijawab ternyata ada 4, yang jawab 2. Jadi kurang berapa? Kurang 2. Apalagi ngoten malah dijawab salah. Ilham Syamsiah sebab alif lam bertemu dengan ro 1. Dan jawabnya berapa? 2. Coba sebutkan lagi. Matobi muqaddar. Mata nggih. Meskipun di sini tajwidnya niki karena tajwid hanya standar santri, niki nanti gurunya, ustadz-ustadznya harus menyampaikan ada matobi yang dikira-kirakan dengan melihat harokat yang berdiri. Harokat berdiri niku dianggap mengira-kirakan alif jatuh setelah harokat nopo, alif jatuh setelah harokat fathah. Ada berapa bacanya? 2. Padahal ada bacaan yang tertinggal, nopo? Bacaan ro apa ini? Ro takhil sebab ro lumah, ro fathah, gitu. Jadi 1, 2, 3 bisa menjawab tapi menjawab 2. Makanya bacaan ini bisa tajwidnya harus jeli bacaan di setiap lafadznya, bahkan per hurufnya ada bacaannya. Ya, lagi Ar-Rahim. Ya, dan proses dulu apa Alvin nanti daripada lempar-lemparan. Jadi waktunya habis. Yang satu menjawab, ada berapa dulu? Ada berapa bacaan lafaz Ar-Rahim? Yang jawab Alvin toh. Mungkin terakhir proses Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa bacaan? Kami hitung semuanya. Ayo. Bingung? Ar-Rahim. Alvin belum bisa? Pun tak lempar ke Rojak. Ada 2, sebutkan. Langsung kan mau lihat. Yakin dengan jawabannya, nanti dicari ternyata kurang. Oh, kurang jeli. Besok kan ada pertemuan lagi. Ngoten. Langsung alif lam dengan ro 1. Ro tafhim sebab ro fathah. Terus 2 ro. Yang terakhir him.
matobi'i. Salah betul? Awalnya matobi'i kalau dibaca wasol, dibaca terus ar-rahimil hamdu. Nah, ini baru matobi'i. Kalau ini him, langsung tak sebutkan bacanya. Sebab matobi'i bertemu huruf hidup dibaca wakof. Namanya apa? Apa? Betul apa? Makanya diadakan pemantapan tajwid ini. Rantun nggak semua ngerti bacaan tajwidnya meskipun ngerti cara bacanya. Him matobi'i bertemu huruf hidup dibaca wakof. Namanya nomor 3 mat arif li sukun. Matobi'inya mana? Hi. Huruf hidupnya mana? Mi. Dibaca wakof him. Gitu. Wah, cukup modal. Kalau seharusnya tugasnya rojak, berapa jumlah bacaan yang sudah dibaca teman-teman? Ya langsung ingat kembali, gak usah mikir waktu. Coba pun ditutup. Sekarang tajwidnya bab pertama. Kalau bangun ini bab pertama saya tulis huruf hijaiyah. Karena di metode An-Nahdiyah ini kan buat nonton pelajaran mengenal huruf hijaiyah yang belum berharokat. Jadi enten huruf hijaiyah yang enggak berharokat. Makanya disusun tahun ini langsung bab pertama. Coba didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama huruf hijaiyah dan perbedaan non sukun dan tanwin. Huruf hijaiyah jumlahnya ada 28, yaitu hamzah, ba. Kok kenapa hamzah? Boten alif, ba, ta, sami mawon. Boten. Kalau huruf yang berharokat menerima harokat itu namanya hamzah. Kalau yang enggak berharokat itu namanya huruf mat, namanya alif. Makanya lek rumiyin huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, sa, jim, sing terakhir lam, alif, hamzah, ya. Nah, sini dibetulkan bacanya ada 28 huruf. Yang pertama hamzah, ba, ta, ta, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, shad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, ya. Ranten sampean sudah biasa pelajaran ini, makanya tak bacakan dengan cepat. Kalau yang lainnya, sampean lihat adik kelas sampean yang baru masuk kelas Al-Quran, kayak nyebut huruf hijaiyah dengan membaca saja, belum menghafalkan, itu alif atau hamzah, ba, ta, ta, ja, ha, kha, dal, dal. Jadi san, shan, ini kita tak coba nih kamu, tak tanggal di mana itu. Kenapa jadi diajarkan tajwidnya padahal sudah juz 30? Ternyata belum. Dan makanya meskipun dulu diwajib nih regane murah juga tidak tahu diwarahnya gini tadi. Kalau mengharap saja nih sing diri-diri biar bisa diwarai huruf hijaiyah dibaca bersama saged. Tapi segede kudu kanten. Pelajaran sing iki wis bangga diwacane malih. Nunggu kancane sing adik kelas kersane saged. Misalnya baru wonten hatam nggak terus nih adik kelas sing terus nih kersane saged. Perbedaan unsur dan tanwin adalah sama dalam suara, beda dalam tulisan. Contohnya an, maksudnya apa tuh? Sama tahu betul maksudnya ini? Apa perbedaannya? Kalau ditulis ada an, hamzah, fathah dan nun sukun sama dengan an tanwin, fathah tanwin. Tapi kalau saya mengucapkan an, ya, bayangin betul. An yang duluan an nun sukun, apa an tanwin? Pasti kan nonton toh suaranya sama, tapi pas waktu nulisnya beda. Cuma nonton toh. Tapi belum nggak ngerti. Setiap yang terakhir tan, tin, tun, itu maos mesti karo guyu. Belum betul nonton. Sing nggih kuwi niku nggih nonton. Sing mbak-mbaknya yuk. Mau ini contoh toh. Lah contohnya cuma satu an, in, kun. Mungkin kok kayak kurang, makanya tak sampaikan sampai tak. Nah, tapi setiap tak mesti ada di respect seni ya. Pun ini sama terakhir, coba huruf hijaiyah sampai terakhir dibaca bersama-sama.
1, 2, 3. Bab pertama, huruf hijaiyah, keperbedaan nun sukun dan tanwin. huruf hijaiyah jumlahnya ada 28, yaitu hamzah, ba, ta, jim, ha, kho, dal, ro, za, shin, shod, dot, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, ya. Dari sebagian ini enek sing tersedat, enek sing langsung meneng. Sebabnya nopo? Sebabnya lali lek nomine cara bacanya bisa cepet. Angel nanten, bisa mergantu. Ini kita sih membaca lah ya. Coba ditutup. Sing putri dulu. Langsung. Hamzah. Gitu. Hamzah, ba, ta, Jim, ha, kho, dal, ro, za, shin, shod, do, ain, ghain, fa, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, ya. ya enten sing ain gue-nya ketinggalan mau pak kop ain gue-nya ya. Itu loh makanya kita sepele paling boten dihafalin nggih. Ayo coba yang terakhir Saputra Hamzah. Ditutup buku ini. Coba 1, 2, 3. Mungkin sampean pas waktu mondok ataupun ketemu guru yang lain ada bacaan yaitu hamba yaitu han itu huruf hijaiyahnya dibaca dengan panjang. Hamzah, ba, ta, jim, ha, kho. Peranten bayang nih contohnya ba alif untuk hamzahnya matopinya bertemu hamzah disukun ba, ta. Tapi yang tersinya tadi cara mengose tanpa dibaca panjang hanya karena dilihat hurufnya. Huruf enggak berharokat. Hamzah, ba, ta, jim, ha, kho. Kersane damel hafalan cepat. Jadi podo-podo bener. Lek ketemu tuh waduh, sampe mau sih kok ngoten. Enten sing lho sampe mangane kok enggak panjang. Mboten kabeh bener. Pun jika ngoten muga-muga Ramadan pertama ketemuan di tanggal kedua Ramadan ini tahsin qiraah dan yang lainnya memberikan barokah tanah ini. Cukup sekian. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.